dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita banyak bersyukur, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta-harta yang kita miliki, keturunan-keturunan yang kita banggakan, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Kemudian mari kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Adapun tema yang insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini adalah mereka-mereka yang didoakan oleh para malaikat. Doa para malaikat ini terbagi menjadi dua. Ada yang didoakan kebaikan dan ada yang didoakan keburukan. Adapun orang-orang yang mendapatkan doa kebaikan malaikat adalah mereka-mereka yang senantiasa taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang mendapatkan doa malaikat akan tetapi doa yang buruk adalah mereka-mereka yang durhaka, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdoa ini menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat memerlukan kasih sayang, kita sangat memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah." Kalian itu adalah sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan maha terpuji. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada orang yang menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan apa yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengatakan wallahu huwal ghani. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Andaikan orang yang paling pertama sampai orang yang paling terakhir, baik jin maupun manusia, kanu fi sa'idin wahid, kemudian mereka berkumpul pada satu tempat,
Fayas'alunani, kemudian mereka itu meminta kepadaku dengan permintaan yang berbeda-beda. Fa'a'taitu kulla wahidatin minhum mas'alatahu, kemudian aku menjawab, aku mengabulkan setiap permintaan mereka yang berbeda-beda itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma naqasa dzalika min 'indi, itu tidak akan merubah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kekayaanku. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang meminta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaan itu, Allah mengatakan tidak akan berkurang sedikit pun daripada kekayaanku. Maka sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin mencintai kita. Di dalam satu hadis yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum atau satu hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha id ahabba 'abdan nada Jibril." Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Wahai Jibril, ke sini ya. Sesungguhnya aku telah mencintai hamba tersebut, maka cintailah ia. Maka secara otomatis malaikat Jibril pun mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sampai di situ? Tidak. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar ini kepada seluruh penghuni-penghuni langit. Malaikat Jibril mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Wahai seluruh penghuni-penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang itu, maka kalian wajib untuk mencintainya. Fa ahabbahum ahlus sama, maka orang tersebut pun dicintai oleh seluruh penghuni-penghuni langit. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi mereka-mereka atau bagi kita-kita yang menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi mereka-mereka yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan marah kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan murka kepadanya. Ini kebalikannya kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala semakin diminta, maka semakin mencintai kita. Kalau kita tidak minta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah. Berbeda dengan kita manusia. Sebaik apapun kita, seloyal apapun kita, ketika kita sering dimintai, bosan jadi juga. Marah jadi biasa, iya. Kenapa? Karena memang kita manusia ini secara fitrah mencintai harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian itu sangat mencintai harta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran, "Zuyyina linnas," telah dijadikan indah di hadapan manusia, "hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah." Jadi secara manusiawi, kita manusia biasa ya, itu sangat mencintai yang namanya harta. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak minta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan marah. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Dan di ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka-mereka yang istikbar, merasa sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepadanya atau dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan terhina. Mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa sombong, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak meminta, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Jamaah salat maghrib dan yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling banyak berdoa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika beliau mendapatkan permasalahan, apatah lagi ketika beliau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mendapatkan ujian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdoa kepada Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan-keadaan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan doa itu kita dapatkan terkadang dari diri kita. Artinya kita yang meminta langsung kepada Allah. Dan ini yang harusnya banyak kita lakukan. Ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita ingin minta, baik kebaikan ataupun terhindar daripada keburukan. Ya. Dan terkadang kita meminta doa kepada orang lain, dan ini diperbolehkan. Ya. Misalnya ada di antara kita yang memiliki masalah, kemudian kita mendatangi orang soleh dan kita sampaikan kepadanya, misalnya Ustadz Tabe, ada masalah aku ini, tolong doakan saya. Maka itu diperbolehkan, ya. Namanya tawassul, ya, tawassul dengan orang-orang soleh yang masih hidup. Ya. Tapi kalau sudah mati, tidak boleh lagi, ya. Tidak boleh ada di antara kita yang datang ke kuburannya, sesoleh apapun ia, ya, sebaik apapun ia. Maka ketika dia telah meninggal dunia, maka tidak boleh kita datang-datang di kuburannya kemudian menyampaikan hajat kita dengan maksud agar si penghuni kubur ini yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah meninggal dunia, tidak ada satu sahabat pun yang datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hajatnya, kemudian disampaikan kepada Allah. Seseorang daripada agama. Nah, terkadang juga doa itu datang dari para malaikat. Nah, inilah yang insya Allah kita akan bahas. Siapakah mereka-mereka yang mendapatkan doa kebaikan daripada para malaikat? Ada 4 ya, atau 5 orang, atau 5 golongan yang akan mendapatkan doa kebaikan daripada para malaikat. Yang mendoakan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah malaikat. Kalau orang soleh masih ada kemungkinan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
tanda petik sebenarnya ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, ya, ini sesuatu yang wajar, tanda petik. Ya, yang tidak wajar adalah ketika kita terus-terus melakukan kemaksiatan dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang bertaubat ini dengan panggilan kasih sayang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman ini. Artinya orang-orang beriman juga tidak luput daripada kesalahan dan dosa, ya. Dan ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa, maka kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh, bertaubat lagi. Terjatuh, bertaubat lagi. Akan tetapi jangan kita menganggap enteng satu dosa, ya. Yang sampai ada di antara kita mengatakan ini kan dosa kecil, ya. Maka tidak boleh, ya. Kenapa? Karena boleh jadi satu dosa kecil yang kita remehkan, maka itu akan menjadi penyesalan kita kelak pada hari kiamat. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bergembira dengan taubat kita itu. Apa dalilnya? Adalah kisah seorang pemuda yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, di mana pemuda ini, ya, mengendarai onta, ya, kemudian perbekalannya ada di onta tersebut. Kemudian pemuda ini pun singgah untuk beristirahat dan ontanya diikat. Ketika beliau bangun, maka ontanya itu sudah hilang, perbekalannya juga sudah tidak ada. Coba bayangkan di tengah padang pasir, dan dia mencari ke sana kemari dan tidak ada lagi kemungkinan untuk mendapatinya, dan hanya satu pilihan, yaitu menunggu kematian, menunggu ajal. Maka orang ini pun, ya, menunggu, ya, kematian karena sudah tidak ada lagi peluang untuk hidup di tengah padang pasir. Maka orang ini pun terlelap tidur kembali. Dan ketika pemuda ini pun bangun kembali, dia mendapati onta dan barang bawaannya itu kembali lagi. Maka orang ini sangat bergembira. Bahkan Nabi SAW menyebutkan orang ini sampai salah berdoa. Ia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhto'a bisyiddatil farah. Orang ini salah dalam berdoa karena saking gembiranya. Coba yang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada lagi peluang untuk hidup. Tiba-tiba kendaraannya, pembekalannya itu ada, ya. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira kepada seorang yang bertaubat kepadanya dibandingkan pemuda ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang terbaik bagi mereka-mereka yang banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengutip doa malaikat kepada mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulah, yaitu para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka itu para malaikat beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat itu mendoakan mendoakan agar orang-orang beriman itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana
wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah, sungguh bapak mereka, wa azwajihim, dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari anak-anak keturunan kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan doa malaikat itu bukan hanya kita saja, akan tetapi kepada siapa? Kepada bapak-bapak kita juga didoakan, kepada istri-istri kita, dan juga kepada anak-anak keturunan kita. Ya. Maka ini adalah satu amalan yang sangat luar biasa, karena malaikat langsung mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, golongan yang senantiasa didoakan kebaikan oleh para malaikat adalah mereka-mereka yang senantiasa melazimi masjid. Mereka-mereka yang senantiasa menghadiri atau pulang balik di masjid, ya, bolak-balik ke masjid. Dan mereka-mereka itu telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah mereka itu orang-orang yang beriman. Siapa yang mempersaksikan? Bukan diri kita. Karena kalau diri kita yang mengaku-ngaku, maka belumlah cukup. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan bahwasanya kita adalah orang yang beriman, maka ini adalah satu keberuntungan. Jadi bolak-baliknya kita ke masjid, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara remeh, bukan perkara enteng. Kenapa? Karena mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak kebaikan. Bahkan satu golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, dan tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan salah satu di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seorang pemuda, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut di masjid. Ya. Bahkan Nabi mengatakan mu'allak, yaitu kayak hatinya itu digantung di masjid, ya. Karena saking rindunya ketika dia keluar mau lagi kembali ke masjid, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan bagi mereka-mereka yang senantiasa melazimi masjid. Bahkan duduk-duduknya kita di masjid untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Maka inilah yang akan didoakan kebaikan juga oleh para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yusalluna ala ahadikum, akan senantiasa bersalawat kepada kalian, artinya senantiasa mendoakan kalian. Maka nafi masjidihi, selama ia berada di masjidnya, selama ia berada di tempat ia salat. Yaquluna, para malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamhum, ya Allah rahmatilah mereka. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosanya.
Jadi selama kita berada di masjid, maka malaikat itu senantiasa mendoakan kita sampai kita keluar di masjid. Iya. Apatah lagi kita berkumpul ya di dalam masjid untuk mendengarkan ilmu, ya, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga orang lain. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dirinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam surga, maka kita juga senantiasa mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat. Iya. Di hadis yang lain, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka-mereka yang berwudu di rumahnya dulu, ya. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya. Wudu seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia berjalan ke masjid kecuali satu langkahnya itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan langkah yang lainnya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, ketika rumah kita jauh dari masjid sebenarnya bagus. Ya. Kenapa? Karena setiap langkah yang kita ayunkan maka itu akan mengangkat derajat kita, kemudian akan menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Bagaimana dengan orang yang naik motor? Masuk atau tidak? Wallahu alam, ya. Hadis yang kita sebutkan adalah berjalan kaki, ya. Tapi mudah-mudahan, ya, motor kita juga kelak pada hari kiamat akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi nanti apa yang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan bersaksi kepada kita ketika kita memakainya untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan ke masjid, maka langkah-langkahnya akan diangkat derajatnya, kemudian dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah mereka-mereka yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan kebaikan ini sifatnya umum, baik yang berkaitan dengan dunia maupun apatah lagi berkaitan tentang akhirat, ya. Jadi ketika kita mengajarkan kepada manusia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan kita mendapatkan kebaikan yang sama ketika orang itu mengerjakan kebaikan itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia sama dengan orang yang mengerjakannya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beruntunglah kita yang mengajarkan manusia itu mengaji a, ba, dan seterusnya, ya, atau mengisi tarbiyah, meskipun mungkin ya tarbiyah kita jauh, kemudian yang datang juga 1-2 orang, maka jangan berkecil hati. Ketika kita berniat untuk mengajarkan kepada manusia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu akan bersalawat kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan juga seluruh penghuni langit dan bumi, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut yang berada di lidangnya, wa hatta al-huta fil bahar, sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yusalluna ala muallimin nasal khair. Mereka itu akan senantiasa mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ya. Maka ini bagi para murabbi, ya, bagi kita murabbi, ini adalah hadis yang sangat memberikan kepada kita
ya kabar yang sangat gembira. Kenapa? Karena seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan kebaikan kepada kita, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan waktu ini? Oh, belum, ya. Ya, mengajarkan kebaikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menunjukkan seseorang ya kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Ada seseorang yang mendapatkan hidayah lewat tanganmu, lewat ajakanmu, lewat kebaikan yang engkau ajarkan kepadanya, khairul laka min humurin na'am. Maka itu jauh lebih baik dibandingkan onta merah, kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kebaikan adalah satu kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudara kita yang ada di tempat yang jauh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min yaumin atau man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, maka mamin muslimin ya'udu musliman, ya, barang siapa yang mengunjungi orang sakit di waktu pagi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang akan mendoakannya sampai sore hari. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit jam 6, jam 6 belum buka rumah sakit nih. Iya. Ya misalnya jam 7 ya, atau jam 8 kita menjenguk orang sakit, maka malaikat itu sudah mendoakan kita sampai sore hari, ya, kurang lebih 12 jam atau 10 jam, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjenguk orang sakit di waktu sore, maka maka para malaikat itu akan mendoakannya sampai besok pagi. Kenapa seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena memasukkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman itu adalah amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, khairul a'mal an tudkhilas surur fi qalbil muslim. Amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau di antara amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memasukkan kegembiraan di hati saudaramu. Kalau kita sakit jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ada yang menjenguk kita, kira-kira bagaimana perasaan kita? Apalagi kalau ada bukan oleh-oleh, itu kita semakin senang, ya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ya menjenguk orang sakit, maka 70.000 malaikat yang akan mendoakan kita sampai sore hari, dan begitu juga sebaliknya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'ada maridan au zara akhan lahu, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya di tempat yang jauh, ya, atau mungkin dia berziarah di rumahnya, fanada munadin, maka ada seruan dari langit, tibta wa khaba man syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila, sesungguhnya engkau adalah orang yang baik dan jalan yang engkau tempuh adalah jalan-jalan kebaikan, dan bersiap-siaplah untuk menempati tempatmu yang ada di surga. Seruan datang dari langit bagi mereka-mereka yang mengunjungi saudaranya, dan mereka-mereka yang mereka-mereka yang menjenguk ketika saudaranya itu sakit. Dan memang di hadis yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban kita atau hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, ya. Ini materi tarbiyatus tadi, ya, yaitu ya, hakul muslim 'alal muslim sittun, ya, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6, ya. Di riwayat yang lain ada 7, di riwayat yang lain ada 5, ya. Ini bukan pembatasan, ya. Salah satunya adalah wa idza marida fa'udahu, apabila ia sakit maka kita mengunjungi
saudara kita itu. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mendapatkan doa kebaikan para malaikat adalah mereka-mereka yang dermawan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu mengeluarkan hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin," tidak ada hari, "illa malakani yanzilan," kecuali ada dua malaikat yang turun di setiap pagi, ya. Yaqulul akhar yaqulu ahaduhuma, berdoa salah satu malaikat di antaranya, mereka berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti bagi mereka-mereka yang berinfak di hari ini. Wa yaqulul akhar, dan berdoa malaikat yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakanlah, hancurkanlah harta orang-orang yang tidak mau berinfak di hari ini, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfak, ya, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan doa kebaikan daripada malaikat, ya. Dan ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita takut miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah." Tidak akan berkurang harta seseorang itu dengan sedekah, ya. Jadi kalau misalnya ada yang japrik minta sumbangan, kalau ada kasih, ya. Kalau tidak ada, ya apa boleh buat, ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari atau setiap pagi itu malaikat akan mendoakan, ya Allah berilah ganti, ya Allah gantikan dia, ya Allah tambahkanlah rezekinya, dan seterusnya. Kayaknya alarm ini deh, kayaknya sudah lagi berhenti, ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, inilah 5 golongan yang akan mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kebaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan berada pada diri kami pribadi dan waswas syaitan laknatullahi alaihi. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup majelis kita dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa usallimu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.